Terima kasih ya, sayang. Aku akan membelikan apa saja saat aku lulus kuliah dan bekerja. Bayu memeluk Ara dari belakang, menciumi pundak istrinya. Iya, Mas. Aku ikhlas membantu. Bukankah suami istri harus saling mendukung? Sahut Ara yang baru saja pulang kerja. Ara bekerja di toko pakaian, sedangkan Bayu hanya bekerja serabutan dan kuliah di Fakultas Ekonomi semester akhir. Usia pernikahan mereka 1,5 tahun. Selama menikah, Bayu jarang memberikan uang belanja dengan alasan untuk biaya kuliah. Ara juga yang menutupi kekurangan-kekurangan kebutuhan biaya kuliah dan makan sehari-hari. Aku akan membelikan rumah, baju yang bagus, perhiasan. Pokoknya aku akan membahagiakan dirimu. Imbuh Bayu. Aku janji. 6 tahun kemudian, di dalam kamar bernuansa putih, Ara berdiri di depan lemari. Perempuan itu bingung harus mengenakan pakaian apa. Tumpukan baju di lemari hanya seonggok barang usang. Ara meraih blus warna putih dan rok lipit panjang hijau tua. Pakaian yang dia beli 2 tahun yang lalu. Pakaian yang masih layak dipakai untuk pergi ke pertunangan adik iparnya. Rambut panjangnya dikucir supaya rapi. Dengan ujung jari telunjuk, Ara mengorek wadah lipstik yang habis. Lalu dipoleskan di bibir. Lama banget. Ngapain sih? Tegur Bayu, dia menggendong Zora yang berusia 8 bulan. Sudah selesai, Mas. Ara mengenakan sepatu datar hitam. Apa nggak ada baju lain? Cibir Bayu. Nggak ada, Mas. Bayu memindahkan tubuh kecil Zora pada Ara. Ayo, buruan. Ara mengikuti suaminya keluar rumah. Setelah mengunci pintu, Ara duduk di jok belakang motor. Mereka sampai di kediaman keluarga Bayu setelah menempuh perjalanan 15 menit. Ibu mertua Ara yang bernama Lastri menyambut di teras rumah. Ara, bajumu kok lusuh gitu? Wajah Lastri berubah masam. Kamu di dapur saja. Malu-maluin, calon suami Dewi berasal dari keluarga berada. Kaya raya. Tapi, Bu, pokoknya di belakang saja. Potong Lastri cepat. Bayu mendengkus jengkel. 3 hari yang lalu aku memberi uang 200, seharusnya bisa buat beli baju baru. Ara memilih diam, tidak ingin bertengkar di tempat umum. Uang 200.000 digunakan membayar listrik dan membeli baju untuk Zora. Sini, Zora sama ayah. Biar bunda di dapur. Ujar Bayu meraih Zora dari gendongan Ara. Ara pun melangkah menuju belakang rumah. Di dapur tampak kesibukan 3 orang yang menyiapkan minuman. Mbak Ara kok di dapur? Tanya Bu Yanti. Lebih nyaman di dapur. Ara mencari alasan. Dia kemu duduk di kursi kayu di sudut dapur. Rasanya sangat menyedihkan disisihkan oleh mertua, sedangkan suaminya tidak membela sama sekali. Setengah jam berlalu, Ara tidak bergerak dari kursi. Dia hanya mendengarkan suara-suara penuh gelak tawa bahagia dari ruang tamu. Mbak Ara, bisa minta tolong? Ara menoleh. Tolong apa, Bu Yanti? Bu Yanti menaruh nampan kecil yang di atasnya ada segelas kopi hitam. Tolong antar kopi ini ke halaman depan.
Ada sopir yang minta kopi. Namanya Akmal. Ara berdiri, membawa nampan kecil ke halaman depan. Dia melihat seorang lelaki yang bersandar pada badan mobil bagian depan. Pak Akmal? Lelaki itu menoleh. Ara tadinya menduga Akmal lelaki tua dan berbadan gendut. Ternyata lelaki berusia sekitar 30 tahun, berbadan tegap. Wajahnya tidak begitu jelas karena kondisi yang temaram dan tertutup topi. Ini kopinya, Pak. Ara mengulurkan segelas kopi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Di saat bersamaan Bayu muncul dari dalam rumah, menggendong Zora yang terlelap. Lebih baik bawa Zora pulang, kata Bayu. Antar kami sebentar, Mas. Pinta Ara mendekap sang buah hati. Jangan manja, Ara. Kamu bisa pesan ojek online. Bentak Bayu. Boleh saya antar istrinya, Pak? Tanya Akmal. Silakan saja. Sahut Bayu. Dia lantas masuk kembali ke dalam rumah. Ara malu diperlakukan kasar di depan orang lain. Dia menyembunyikan matanya yang bersemburat air mata dari Akmal. Saya antar, Mbak. Kasihan putrinya, sepertinya akan turun hujan. Kata Akmal, dia menaruh gelas kopi di ubin teras. Lalu membuka pintu mobil. Silakan, Mbak. Perlahan Ara masuk ke dalam mobil. Dia menarik napas supaya perasaannya lebih baik. Ara tidak bicara dengan Akmal sepanjang perjalanan. Terima kasih, Pak Akmal. Ucap Ara, begitu mobil merapat di depan rumahnya. Sama-sama, Mbak. Akmal turun dari mobil terlebih dahulu, memayungi Ara dan bayinya. Ara langsung masuk ke dalam rumah. Dia masih malu dengan perlakuan Bayu, sehingga menghindari kontak mata dengan Akmal. Setiap pagi, Ara membuat rempeyek kacang dan donat gula. Untuk menutup kekurangan uang belanja, dia harus ikut mencari uang. Gaji Bayu sebagai karyawan biasa di Ardawangsa Group lebih besar dialokasikan untuk membayar cicilan rumah. Ara hanya menerima uang belanja 1.200.000 setiap bulan. Perempuan itu tidak mengeluh, berharap Bayu naik jabatan, sehingga gajinya pun ikut naik. Namun, setelah 5 tahun bekerja, suaminya masih sebagai staf administrasi. Setelah Bayu berangkat kerja, Ara akan mengantar rempeyek kacang dan donat ke toko kue kecil milik Butia. Ara kemudian mampir ke rumah Bu Ina, perempuan yang dianggap sebagai ibunya sendiri. Ara yatim piatu, ibunya meninggal waktu melahirkan, sedangkan ayahnya meninggal karena sakit keras saat Ara duduk di bangku SMA. Ara, apa kamu tahu berapa persisnya gaji suamimu? Tanya Bu Ina. 4.200.000. Jawab Ara. Cicilan kami ada 2, rumah dan sepeda motor. Mas Bayu juga punya utang lain, Bu. Itu kamu sudah cerita. Kamu pernah ikut acara kantor suamimu? Ara menggelengkan kepalanya. Nggak pernah. Ara, aku agak curiga dengan suamimu. Maafkan aku, kamu seperti istri yang nggak diurus. Tatapan Ara berpindah pada Zora yang sedang menyusu. Kamu terlalu lugu, baik hati, percaya begitu saja. Ada baiknya kamu menyelidiki suamimu, Ara. Saran Bu Ina.
Iya, Bu. Ara menghela napas, haruskah dia tidak mempercayai Bayu? Pernikahan mereka hampir 8 tahun. Sejak bekerja, Bayu memang lebih sering memperhatikan ibu mertua dan adik iparnya. Ara tidak berlama-lama di rumah Bu Ina. Teringat pekerjaan rumah yang belum selesai. Sampai di rumah, Ara segera membaringkan tubuh kecil Zora di boks bayi usang pemberian Bu Ina. Gerak kaki Ara terhenti saat melihat ponsel milik Bayu di atas kasur. Perangkat elektronik tersebut menyala dan mengeluarkan bunyi notifikasi pesan. Ara mendekat ke arah tempat tidur, meraih ponsel milik Bayu. Karena tidak dikunci, Ara bisa membuka pesan. Bayu, jangan lupa jatah bulanan untuk kami. Pesan dari Lastri 1 jam yang lalu. Makasih ya, Mas Bayu. Uang 4 sudah masuk perut, emoji tertawa. Pesan dari Dewi. Ara terduduk di tepi tempat tidur. Menaruh ponsel di pangkuan. Lalu, dia meraih ponselnya sendiri. Ada satu pesan dari Bu Rere yang memesan 3 kilogram rempeyek kacang. Ara berpindah ke status Wadewi. Adik iparnya memamerkan ponsel dan tas baru dengan caption Mas Bayu memang the best. Kedua mata Ara memanas, dia selama ini sangat berhemat. Bahkan untuk baju tidak pernah beli. Makeup dan skincare pun tidak terjangkau. Makan pun dengan lauk pauk sederhana seperti tahu, tempe, dan telur. Selama ini Bayu telah berbohong mengenai gaji. Ara tidak terima. Perempuan itu berganti pakaian dan meraih kain gendongan. Dia akan mendatangi tempat kerja Bayu. Bab 2. Manis. Ara menjejakkan kakinya di lobi gedung perkantoran. Dia melangkah menuju resepsionis. Selamat pagi. Saya ingin bertanya. Maaf, Bu, ada tepung menempel di rambut. Kata perempuan di balik meja resepsionis menyela pertanyaan Ara. Lain kali berpakaian yang rapi. Ini gedung kantor Arda Wangsa, bukan pasar. Ara memandang sepatunya yang kotor oleh lumpur. Perempuan itu mengenakan kaos lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah pudar. Lebih baik ditelepon orang yang kamu cari. Apa temanmu petugas kebersihan? Tidak bisa ditelepon karena ponselnya tertinggal. Sahut Ara, menunjukkan ponsel milik Bayu. Pagi, Giska. Seorang lelaki yang mengenakan topi dan masker wajah menyapa sang pegawai resepsionis. Ada apa? Selamat pagi, Pak. Ini ada ibu-ibu bawa bayi mencari temannya. Jawab Giska, wajahnya super ramah dan sopan. Beda saat bicara dengan Ara. Sedang sakit, Pak? Hanya flu. Siapa nama temannya, Mbak? Lelaki itu bertanya pada Ara. Bayu Handaka, Pak. Ara menyahut, sepertinya dia mengenali lelaki di hadapannya. Ara mengamati lelaki berpakaian rapi itu, sepatu kets putih, celana jeans biru, dan kemeja lengan panjang warna coklat. Oh, Pak Bayu. Asisten manajer pemasaran. Tukas petugas resepsionis yang berada di ujung meja. Ruangannya ada di lantai 2. Keluar lift, nanti ke kanan. Terima kasih. Ucap Ara. Ara merasa menjadi pusat perhatian. Karena penampilan yang jauh dari kata mentereng. Ara berjalan seraya membenarkan posisi gendongan. Dia masuk lift yang membawa ke lantai 2.
Seusai petunjuk, setelah pintu lift terbuka, dia melangkah ke arah kanan. Namun, dia berhenti karena tampak lorong panjang yang kanan kirinya dipenuhi meja kubikel dan ruangan-ruangan dengan jendela dan pintu kaca. Juga manusia-manusia yang bekerja. Masih belum ketemu? Ara menoleh. Saya tidak tahu, Pak. Lelaki bertopi tadi mendekati meja kubikel terdekat, menanyakan ruangan Bayu. Dia kembali mendekati Ara. Ruangan paling ujung, sebelah kanan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lelaki itu berjalan berlawanan arah. Ara berjalan agak cepat, perasaannya makin nyeri. Asisten manajer? Suaminya asisten manajer. Sudah berapa lama Bayu menempati posisi tersebut? Dari balik pintu kaca, Ara bisa melihat suaminya. Bayu tidak mengenakan kemeja biru seperti waktu berangkat kerja, berganti dengan kemeja putih pas di badan. Dia juga mengenakan jam tangan. Tanpa mengetuk pintu, Ara memasuki ruangan Bayu. Ara? Bayu terperanjat. Aku baru saja menyuruh orang ke rumah, mengambil ponselku. Dengan baju seperti itu, kamu datang ke kantor? Memalukan. Ara meraih ponsel di meja Bayu. Suaminya mempunyai 2 ponsel. Bagaimana Ara bisa tidak tahu? Ponsel di genggaman tangannya berharga 10 juta lebih. Itu ponsel hanya untuk klien dan urusan pekerjaan. Bayu berdiri, menutup tirai supaya tidak bisa dilihat dari luar. Mengapa, Mas? Ara tidak bisa menahan air mata, suaranya bergetar karena marah dan sakit hati. Ibu dan adikmu menikmati gajimu, sedangkan aku harus berhemat. Kamu tidak suka aku memberikan uang pada ibu dan adikku. Mereka selalu ada untukku, Ara. Aku tidak iri jika kamu berlaku adil. Aku juga selalu ada untukmu. Siapa yang membiayai kuliahmu dulu? Siapa yang memberimu makan waktu kamu menganggur setelah selesai kuliah? Ara berusaha merendahkan volume suaranya. Halah, kamu cuma 2 tahun membiayai kuliahku. Ibuku membiayaiku sejak bayi, Ara. Balas Bayu. Aku istrimu, Mas. Mengenai cicilan motor kamu bohong, kan? Juga utang pada temanmu. Semua hanya kebohongan. Iya. Hanya ada cicilan rumah. Pulanglah, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bersamaan dengan itu, masuk seorang lelaki berkepala pelontos. Bey, kamu diminta ke ruangan Bu Marsha. Katanya, lalu memandang Ara. Siapa dia? Pekerja di rumahku. Mengantar ponsel. Terima kasih, kamu boleh pulang. Bayu menatap tajam Ara. Ara keluar ruangan dipenuhi amarah dan luka. Suaminya sudah keterlaluan. Perempuan itu setengah berlari melintasi kubikel-kubikel. Dia mengusap air mata dengan ujung kain gendongan. Tidak boleh menangis di tempat umum. Mata sendu milik Ara menatap bayi yang tertawa lucu. Satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah Zora. Penyemangat di kala terpuruk. Ara seolah baru terbangun dari tidur yang panjang. Dirinya bodoh, mau dipermainkan dan dimanfaatkan oleh Bayu. Bermimpi bahwa pernikahannya seindah cerita dongeng. Berkorban demi masa depan, rupanya dibalas kebohongan. Terdengar suara pintu terbuka, kemudian
Kemudian suara langkah kaki yang makin mendekat. Bayu muncul di ambang pintu kamar. "Mulai depan aku akan membagi gajiku secara adil," kata Bayu. "Kenapa tidak sekarang saja, Mas?" "Sudah habis, Ara." "Mengertilah," sahut Bayu ketus. "Mengerti yang bagaimana? Kau tidak mengatakan sudah naik jabatan. Kau bahkan mengganti bajumu saat sampai di tempat kerja. Beli motor cash bilangnya kredit. Kau berpura-pura sudah berapa lama, Mas? Dan berapa gajimu saat ini?" Bayu mendecakkan lidahnya. 8 bulan, Ara." "Kamu pikir 8 tahun? Gajiku 9 juta. Sudahlah, bicara dengan perempuan bodoh memang susah. Aku memang bodoh, selama ini dimanfaatkan." Ara menukas. "Lebih baik aku ke rumah ibu, lelah ngadepin kamu, Ara." Bayu melangkah pergi, membanting pintu kasar. Ara mengembuskan napas berat. Dirinya yang lelah bukan Bayu. Tidak ada yang perlu ditangisi. Sesuai perkataannya, Bayu memberikan uang belanja 3 kali lipat. Namun, selama 1 bulan terakhir Ara dan Bayu pisang ranjang. "Jangan protes lagi, Ara," ucap Bayu selesai sarapan. "Ganti baju lusuhmu. Kalau sejak awal seperti ini, pasti lemariku sudah penuh pakaian bagus, Mas." Sungut Ara. "Masih pagi, jangan mengajakku bertengkar." Dengan langkah lebar-lebar Bayu keluar rumah. Ara meraih uang di atas meja, dia tidak merasa bahagia. Sikap Bayu makin lama makin tidak peduli. Perempuan itu kemudian membereskan piring dan gelas kotor di meja makan. "Ara?" Lastri menerjang masuk bagai badai. "Ibu, ada Epi. Gara-gara kamu, Bayu mengurangi uang bulanan untukku. Kamu telah meracuni putraku," tuduh Lastri. "Aku nggak meracuni Mas Bayu, Bu. Itu sudah kewajiban Mas Bayu sebagai suami," sahut Ara setenang air danau di musim panas. "Aku ibunya yang berjasa besar. Dulu kamu yang mempengaruhi Bayu mengambil KPR rumah. Padahal gaji Bayu waktu itu tidak sebanyak sekarang." Urat leher Lastri tampak jelas. "Lalu mau ibu apa?" Ara menatap mertuanya. "Dasar menantu kurang ajar. Sudah miskin berani melawan orang tua," pekik Lastri. "Lebih baik ibu pulang, aku masih banyak kerjaan." Ara membelakangi Lastri, menaruh piring gelas kotor di wastafel. "Akan aku pastikan, Bayu akan meninggalkanmu. Banyak di luaran sana, perempuan yang lebih baik dari kamu." Lastri tersenyum sinis. "Siap-siap saja, Ara. Dan kau akan meninggalkan rumah ini. Sudah selesai mengancamku, Bu?" Ara membalikkan tubuh, memandang lawan bicaranya. "Dasar menantu." "Cukup, Bu!" teriak Ara memotong ucapan Lastri. "Jangan menghinaku. Kau berubah menjadi berani dan tidak sopan." Rahang Lastri mengeras. "Aku bersikap sesuai dengan cara ibu memperlakukan aku. Ibu baik, aku akan baik. Ibu bersikap manis, aku pun akan bersikap manis. Seperti itu kira-kira," kata Ara tersenyum tipis. Bab ketiga. Ara memandang Bayu yang sedang asyik menekuni ponsel. Suaminya senyum-senyum sendiri. "Mas, bisa minta tolong jaga Zora? Aku harus mengantar pesanan." Ara meminta tolong seraya mendekatkan Zora pada Bayu. "Aku sibuk." "Kamu tuh udah dikasih uang belanja lebih, masih saja jualan peyek," omel Bayu. "Lumayan buat nabung, Mas. Lagi pula nggak baik menolak rezeki," sahut Ara. "Aku mau keluar." Bayu beranjak dari kursi. Lelaki itu berganti pakaian, tanpa berpamitan langsung melenggang pergi naik taksi online.
Ara menggendong Zora, kemudian berjalan keluar rumah. Langkah Ara menuju rumah Bu Linde yang masih satu kompleks perumahan. Setelah mengantar pesanan, Ara pergi ke toko serba terdekat. Dia ingin membeli baju baru. Saat sedang memilih pakaian di deretan rak-rak kemeja, Ara bertemu tetangganya. Ibu rumah tangga muda bernama Emi. "Mbak Ara, hanya sama Zora?" tanya Emi. "Akhir pekan harusnya bareng suami." "Udah terbiasa, Em." sahut Ara, dia meraih kemeja warna coklat muda. Menimang sebentar, karena harganya 175.000, Ara menaruh kembali kemeja tersebut. "Calon suami Dewi katanya pengusaha ya, Mbak Ara?" "Kurang tahu. Di statusnya kok selalu pamer mobil sedan hitam," ujar Emi yang mengikuti Ara. Emi pernah satu kelas dengan Dewi waktu SMA. Ara pun tahu hal itu, hampir setiap Dewi pamer betapa kaya dan ganteng tunangannya yang bernama Danu. Dewi yang berusia 23 tahun tidak bekerja. Kalaupun bekerja, hanya bertahan 1 bulan. "Kok Dewi pasang status?" Emi melihat Ara kemudian ponselnya. "Baru saja unggah foto makanan restoran, dengan caption bersama kakak ipar yang cantik di restoran Ramses, mungkin foto lama ya, Mbak Ara?" "Mbak Ara saja berada di sini." Ara mengambil ponsel di dompet, selama ini dirinya tidak pernah makan di restoran bersama Dewi. Kakak ipar siapa yang dimaksud Dewi? "Mbak Ara, aku duluan ya." Emi melambaikan tangannya, dia berjalan ke kasir. Sedangkan Ara tidak jadi membeli baju, perasaannya tidak enak. Dia mengecek status Dewi, unggahan tadi sudah dihapus. Sementara itu di toilet restoran mahal, Lastri menatap tajam Dewi. Perempuan itu kesal dengan kelakuan anaknya, yang sedikit-sedikit membuat status WhatsApp. "Udah aku hapus. Aku unggah lagi dengan caption makan, yuk," ucap Dewi kesal. "Kita harus menyembunyikan dari Ara." "Halah, gitu aja takut, Bu." "Bukannya takut, waktunya belum tepat, Dewi." "Sudah, ayo kita kembali ke meja." Dewi mengikuti langkah Lastri seraya berkata, "Sepertinya kita akan masuk lingkaran orang elit, Bu. Sebentar lagi Bayu membuang Ara. Karena sudah tidak berguna." Tukas Lastri memegang lengannya yang mengenakan gelang emas bertahta 2 berlian hadiah dari perempuan bergaun merah yang duduk di dekat jendela restoran. "Zora bagaimana, Bu?" "Biarkan saja dia bersama Ara." "Kasihan, Bu. Bagaimanapun Zora anaknya Mas Bayu." "Esti, tutup mulutmu." Hardik Lastri begitu mendekati meja makan mereka. Sopir taksi memandang Ara dari kaca spion tengah mobil. "Restoran Ramses?" "Iya, Pak." "Sesuai alamat." Ara merasa heran. "Restoran mewah itu, Mbak? Harus reservasi dulu." "Saya cuma ingin bertemu seseorang, Pak. Bukan makan." "Oh, bertemu majikan ya?" "Bukan." Ara menyadari penampilannya yang sederhana. Perempuan miskin yang tidak mungkin makan di restoran mahal. Itu sebenarnya yang tergambar di dirinya, sehingga wajar sopir taksi bertanya demikian. Di mana-mana orang kaya memang lebih disegani dan dihormati. Mobil taksi berhenti agak jauh dari lobi restoran. Ara membayar ongkos, dia hendak turun tapi urung. Dia melihat Bayu keluar dari restoran, suaminya menggamit pinggang ramping perempuan cantik berambut panjang. Mereka berdua masuk ke dalam mobil sedan hitam. "Sudah sampai, Mbak?" "Pak, tolong ikuti mobil sedan hitam itu," pinta Ara. "Aku akan membayar." "Wah, nggak bisa, Mbak," tolak sopir taksi. "Tolong, Pak. Lelaki itu suamiku." Ara memohon. Sopir taksi merasa kasihan, akhirnya memenuhi permintaan Ara. "Tapi jangan libatkan saya, ya, Mbak." "Iya, Pak." Siapa perempuan cantik itu? Bahasa tubuh mereka menunjukkan lebih dari teman. "Mereka ke Hotel Bintang 5, Mbak." "Nggak mungkin bisa masuk," kata sang sopir. Ara menarik napas dalam-dalam. Tidak mungkin dia memasuki hotel berbintang, baru mencapai lobi pasti sudah diusir petugas keamanan.
Akhirnya Ara meminta sopir mengantar pulang ke rumah. Bayu membelai pipi mulus perempuan yang berdiri tepat di depannya. Lelaki itu memutus jarak, mencium bibir perempuan itu penuh hasrat. Tangannya jangan nakal. Menepis tangan Bayu yang merangkum salah satu bukit terindah. Lalu, mau apa ke hotel? Goda Bayu, kali ini tangan kanannya mengusap pundak perempuan bernama Giselle. Putri direktur di tempatnya bekerja. Sekitar 2 minggu, mereka menjalin hubungan terlarang. Kamu belum menceraikan istrimu. Papa tidak akan menyetujui hubungan kita. Rajuk Giselle manja. Secepatnya, sayang. Sebenarnya sudah lama aku ingin menceraikan Ara, tetapi kasihan. Jangan kasihan dong. Aku menyukaimu sejak lama. Ungkap Giselle seraya melepas sepatu hak tingginya. Aku akan membantumu naik jabatan, Sebenarnya Ara lebih cantik dari Giselle, tetapi tidak bisa membangkitkan gairah Bayu. Lelaki itu langsung menyambar Giselle, melupakan istrinya yang setia. Apa yang dilakukan suaminya di hotel? Bahkan sampai malam belum pulang. Ara menimang-nimang Zora, sementara matanya tak lepas dari pintu. Suara ketukan pada pintu membuat Ara bergerak membuka pintu. Bukan Bayu yang berdiri di teras, tetapi Pak Agus, ketua RT. Mbak Ara, baru saja ada yang melapor kalau ada lelaki yang masuk ke dalam rumah. Kata Pak Agus. Nggak ada tamu, Pak. Mungkin salah lihat. Kalau nggak percaya, silakan masuk dan periksa tiap sudut rumah. Jelas Ara. Siapa yang melapor, Pak? Salah satu warga perumahan. Jawab Pak RT. Saya percaya pada Mbak Ara karena selama ini terkenal sopan dan baik. Juga pekerja keras. Saya permisi dulu, Mbak. Ara menutup pintu. Penasaran siapa sebenarnya yang melapor tidak benar. Sekitar pukul 11 malam, Bayu baru pulang. Ara membiarkan suaminya mandi terlebih dahulu. Mas, tadi siang aku melihatmu di restoran bersama seorang perempuan. Lalu kalian ke hotel. Bayu yang sedang mengeringkan rambut basah dengan handuk memandang Ara. Giselle namanya. Pacarku. Ucap Bayu tidak merasa bersalah. Apa? Ara hampir limbung, tangan kanannya berpegangan pada ujung meja. Sebaiknya kamu tahu sekarang. Kami berencana akan menikah. Mas Bayu, aku istrimu. Suara Ara bergetar. Dadanya luar biasa sesak. Tega sekali Bayu berkhianat. Sebentar lagi kamu mantan istri. Aku menceraikanmu, Ara. Mas, aku menikahimu bukan karena cinta. Aku hanya butuh batu pijakan supaya bisa terus kuliah. Bayu tersenyum miring. Kalau aku memberikan nafkah batin, karena memang itu kebutuhan laki-laki. Dan tubuhmu indah. Sangat indah. Ara mendorong tubuh Bayu. Tega kamu, Mas. Bayu mencengkeram kuat kedua bahu Ara. Sekarang aku butuh batu pijakan yang lebih besar, supaya aku bisa mencapai puncak kesuksesan. Dia adalah Giselle, bukan kamu. Tubuh Ara didorong Bayu kasar, menyebabkan Ara terjatuh di ubin. Karena kita akan bercerai, tinggalkan rumah ini. Aku memberimu waktu 2 minggu. Bagaimana dengan Zora? Ara mengusap pipinya yang basah. Nyeri hebat terasa di ujung jiwanya. Bawa Zora. Aku akan memiliki anak bersama Giselle. Gak ada mantan anak, Mas. Jerit Ara. Aku tidak peduli. Jangan khawatir. Aku tetap akan membiayai kebutuhan Zora. 500.000 cukup, kan? Senyum Bayu seolah mengejek. Ara hanya menatap Bayu. Pikiran perempuan itu kosong. Ara telah dibohongi cukup lama mengenai gaji. Sekarang dia dikhianati. Sungguh menyakitkan. Bab 4, menangislah. Perempuan itu tidak bisa tidur semalaman. Hatinya sangat nyeri karena suaminya selingkuh. Juga mengusir dia dan putrinya. Kemana dia harus pergi? Tidak ada keluarga yang dituju. Ara yang terduduk di lantai kamar memeluk kedua kakinya.
mengabaikan pagi yang mulai merambah. Dia sempat berharap ingin menghilang selamanya dari bumi membawa serta Zora. Akan tetapi, Ara tidak ingin Zora merasakan kesedihannya. Dengan susah payah, Ara berdiri. Dia harus menyiapkan SI untuk Zora. Tentu aku akan menjemputmu. Tapi aku mengendarai motor. Kamu tidak keberatan? Bayu sedang bicara dengan Giselle di telepon. Kalau kita sudah menikah, kita akan berangkat kerja bareng, sayang. Masih pagi, dan Ara harus menerima asupan yang menyakitkan. Dia ingin menutup telinga, tapi tidak bisa. Mobil. Sementara aku pakai mobilmu? Sayang, kamu memang perempuan terhebat. Aku OTW ke rumahmu, ya? Bayu melihat Ara yang tengah memotong wortel. Sebentar lagi aku akan menjadi salah satu orang penting di perusahaan. Katanya sombong. Ara tidak menggubris, walaupun hatinya sakit dia berusaha kuat. Tidak boleh lemah sedikit pun. Demi Zora. Sudah menemukan tempat tinggal? Belum. Kau pikir murah mencari tempat kos dalam waktu semalam? Sahut Ara. Aku harap secepatnya kamu pergi dari sini. Rumah ini akan ditempati ibuku. Ucap Bayu seraya mengenakan sepatu. Jangan berharap harta gono gini. Selama ini aku yang bekerja. Tentu saja, Mas. Hanya kamu yang bekerja. Ara mulai meledak, namun suara tangis Zora membuatnya melangkah ke kamar. Air mata Ara kembali menetes saat merengkuh tubuh kecil Zora. Dia kemudian berusaha menahan isakan, memasang wajah yang mengulas senyum. Kita akan pergi, Zora. Kita akan pindah ke rumah yang bagus. Mirip istana. Ara berkata demikian untuk menghibur dirinya sendiri. Ada taman bunga, air mancur, halaman berumput yang hijau. Zora seolah paham, bayi itu tersenyum. Tangannya menyentuh hidung Ara. Malam itu di kediaman keluarga Ardawangsa, Handoko ayahnya Giselle sedang bicara dengan keponakannya bernama Rendra. Pewaris yang anti dengan pernikahan. Ada gosip di kantor, Giselle dekat dengan pegawai bernama Bayu. Sayang sekali Bayu lelaki yang sudah menikah. Ujar Rendra. Giselle memberitahu kalau Bayu dalam proses menceraikan istrinya. Jelas Handoko, enteng. Lagi pula istrinya tukang selingkuh, kedapatan menjual diri di rumah bordil. Oh, ya? Nada suara Rendra tidak percaya. Banyak lelaki yang menjelek-jelekan pasangan saat tertarik dengan perempuan lain. Bayu pekerja keras dan berprestasi. Dia pintar. Handoko memuji Bayu. Rendra menyesap kopinya perlahan. Teringat sosok sederhana yang tampak rapuh. Tidak mungkin perempuan seperti itu menjual tubuh. Sebaiknya kamu bertemu dan mengenal Bayu terlebih dahulu. Saran Handoko. Karena dia akan menjadi menantuku. Aku tidak berminat, Paman. Rendra meletakkan cangkir kopi. Ayolah, Ren. Giselle muncul di teras. Perempuan tampak seksi karena mengenakan gaun mini berwarna hitam. Cari lelaki lain saja. Rendra membenahi kerah kemejanya. Tidak bisa. Giselle tersenyum. Hubungan kami sudah sangat jauh. Bayu lelaki yang baik kok. Paman, aku tidak ingin Bayu naik jabatan begitu saja karena menjadi menantumu. Ingat itu. Dia harus berproses seperti pegawai lain. Putus Rendra. Kok gitu, Ren? Protes Giselle, wajahnya memelas. Itu keputusanku, Giselle. Tegas Rendra. Per bulan 500.000. Ara memandangi ruangan 3x3 yang terdapat satu tempat tidur, meja, dan lemari lapuk. Ada satu ruangan kecil sebagai dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Murah, karena dulu ada yang meninggal di kamar ini. Imbuh pemilik kos bernama Prima. Pikirkan saja terlebih dahulu. Iya, Mbak Prima. Ara merasa bulu kuduknya meremang. Tetapi, memang harganya murah dengan kondisi kamar yang bersih. Kalau boleh tahu, meninggalnya karena apa? Karena sakit.
Dia ditemukan tergeletak di depan pintu. Jelas Prima. Ara meninggalkan rumah kos milik Prima. Kemana lagi mencari tempat kos dengan harga terjangkau? Kedua kaki Ara mengarah ke kompleks perumahan. Dia mampir ke toko kelontong membeli beras. Mbak Ara, aku dengar kamu diceraikan Bayu, ya? Tanya Bu Rara. Ara agak heran dari mana Bu Rara tahu hal tersebut. Aku dengar gosip katanya Mbak Ara selingkuh. Lanjut Bu Rara. Itu nggak benar, Bu. Sanggah Ara. Gosip murahan. Kami bercerai karena Mas Bayu yang selingkuh. Maling mana ngaku? Bu Rara menukas. Setelah membayar beras, Ara berjalan menyusuri jalanan kompleks perumahan yang lengang. Zora dalam gendongannya tampak tenang. Suatu hari nanti, kita akan naik mobil yang ber-AC, supaya Zo nggak kepanasan. Ucap Ara, penuh dengan harapan. Sampai di rumah, Ara terkejut melihat pakaian milik Zora dan dirinya berada di kardus yang ditaruh di teras. Sudah pulang? Baguslah, tolong pergi lagi. Selamanya. Lastri sang mertua berdiri di ambang pintu. Masih ada waktu 6 hari, Bu. Ucap Ara. Sekarang aku yang memutuskan. Lastri maju 2 langkah, menyelipkan 3 lembar uang 100.000. Untuk ongkos taksi. Kami harus pergi kemana, Bu? Ara mengembuskan napas panjang. Zora cucumu? Lastri tidak berkomentar. Dia masuk dan menutup pintu. Zora, mari kita pergi. Ara meletakkan beras 2 kilogram di atas tumpukan pakaian. Lalu, dia meraih kardus tersebut. Bersusah payah berjalan menuju rumah Butia. Hanya Butia, satu-satunya tempat tujuan Ara sementara waktu. Namun, ketika sampai, rumah bercat hijau itu sepi. Pemilik rumah tidak ada. Ara memutuskan duduk di kursi. Sementara hujan turun dengan lebatnya. 1 jam kemudian, Butia pulang mengendarai motor matic hitam. Ara, kenapa kamu ada di sini? Tanya Butia seraya melepaskan mantel hujan. Aku diusir dari rumah, Bu. Jawab Ara. Ya, Tuhan, tega sekali mereka. Ayo, masuk dulu. Kebetulan ada pisang, Zora pasti lapar. Butia melebarkan pintu rumah. Tinggallah di sini sampai mendapatkan tempat kos. Terima kasih, Butia. Ara membaringkan Zora di sofa panjang. Menepuk-nepuk paha putrinya yang mulai terlelap. Keluarga suamimu itu sungguh keterlaluan, Ara. Aku ingin sekali melempar batu ke kepala mereka. Seru Butia yang berada di dapur. Ara menyusut air mata di ujung mata. Hatinya benar-benar hancur. Bayu, Lastri, dan Dewi sama saja. Tidak punya nurani. Butia keluar membawa segelas teh panas dan buah pisang. Kamu yang kuat ya, Ara? Ara tersenyum miris. Sebenarnya aku nggak kuat, Bu. Demi Zora aku harus mampu bertahan. Setelah menaruh teh dan pisang di meja, Butia duduk di samping Ara. Merengkuh pundak perempuan itu. Menangislah, Ara. Jangan ditahan, puaskan saja. Setelah itu, simpan air matamu. Kamu harus bergerak maju. Buktikan kalau kamu bisa sukses. Kata Butia. Bahu Ara pun terguncang hebat. Dia memeluk erat Butia. Melepaskan tangis bukan berarti lemah. Dalam hati, Ara berjanji akan membalas keluarga Bayu. Bab 5, Malaikat. Selama 2 bulan berturut-turut, Bayu memberikan uang 500.000 pada Ara. Lelaki itu sedang berada di rumah ibunya, duduk di kursi meja makan. Jari jempolnya menekan aplikasi M-Banking. Nggak usah dikasih lagi. Biar cari uang sendiri si Ara. Lastri merebut ponsel Bayu. Bibir perempuan tua itu memberengut. Tapi aku sudah janji. Lagi pula nggak banyak, Bu. Kata Bayu. Enak saja. Ibu nggak mengizinkan kamu kasih uang ke Ara.
Urus saja perceraianmu dengan Ara supaya cepat selesai. Lastri menaruh kembali ponsel Bayu. Proses perceraian Bayu dan Ara sedang berjalan. Gisel yang membayar biaya pengacara supaya cepat selesai. Bayu dan Gisel sudah melakukan foto prewedding. Sudah memesan gaun pengantin. Bagaimana renovasi rumahnya, Bu? Tanya Bayu, dia urung mengirimkan uang bulanan untuk Ara. Sudah hampir selesai. Ibu akan pindah ke sana, sedang rumah ini akan ibu kontrakkan. Jawab Lastri, dia sudah membayangkan banyaknya uang yang akan dia terima. Selain dari mengontrakkan rumah, dia mempunyai menantu tajir. Bu, calon suaminya Dewi punya usaha apa? Aku hanya ingin tahu. Perusahaan retail, katanya. Nama perusahaannya? Wah, nggak tahu. Lupa nggak tanya, tapi dari mobilnya kan sudah kelihatan mewah. Bayu mengetik nama Danu Barata di kolom pencarian Google. Siapa tahu muncul profilnya. Tetapi tidak ada. Bayu berpikiran, mungkin orang tua Danu yang kaya. Bisa jadi seperti itu. Ibu, sudah pernah ke rumah Danu? Selidik Bayu. Sudah. Rumahnya bagus sekali. Kok kamu mencurigai Danu? Tanya Lastri. Ibunya, ayahnya, sangat baik. Kapan-kapan aku ingin mengundang orang tua Danu makan siang atau malam di restoran. Papar Bayu. Nanti ibu sampaikan ke Danu. Aku tunggu. Bayu lantas berangkat kerja. Lelaki itu tidak lagi mengendarai motor matic, melainkan mobil sedan pemberian Gisel. Pada siang harinya, Lastri dan Dewi dijemput Danu. Mereka ke rumah milik Bayu yang pernah ditinggali Ara. Danu, Bayu ingin mengundang ayah ibumu makan siang. Kata Lastri. Kebetulan ayah dan ibu sedang keluar negeri, Bu. Nanti kalau sudah pulang, akan aku sampaikan. Sahut Danu yang sedang menyetir. Sayang, setelah menikah aku tinggal di rumahmu, ya? Rajuk Dewi. Untuk sementara di rumahmu saja, aku bosan tinggal di rumah besar. Danu menepikan mobil karena ponselnya berdering. Saat menerima panggilan telepon, wajah lelaki agak panik. Iya, Pak. Saya akan segera ke sana. Danu menatap Dewi. Maaf, Dewi. Ada urusan mendadak. Kalian naik taksi saja, ya? Aduh, gimana sih? Dewi malah melipat kedua tangannya. Antar kami dulu. Nggak bisa, Dewi. Danu turun dari kendaraan. Membuka pintu mobil, melepaskan sabuk pengaman Dewi. Turun. Maaf, Bu Lastri. Aku ada urusan mengenai hidup dan mati pekerjaanku. Ayo, Dewi. Turun. Ajak Lastri. Sebagai calon istri kamu harus peka dengan pekerjaan suami. Dewi pun turun dari mobil dengan wajah muram. Dia menghentakkan kedua kakinya seperti anak kecil. Ara kos di kamar kecil, setiap hari dia masih membuat rempeyek kacang. Kadang menjadi buruh setrika dari tetangganya. Ara terpetekur menatap layar ponselnya. Menghela napas berat. Mulai bulan ini, aku nggak mengirim uang, pesan dari Bayu. Jari jempol Ara sudah siap mengetik balasan. Tetapi dia urung melakukannya. Ara tidak ingin mengemis dan memohon. Tidak akan mengharapkan apapun dari Bayu. Tidak akan. Ara meraih kain gendongan. Dia akan menitipkan rempeyek di 2 warung makan. Perempuan berusia 27 tahun itu berjalan menyusuri jalan sambil menggendong Zora. Kedua tangannya menjinjing 2 kantong plastik. Mbak Ara, maaf. Saya nggak mau dititipi peyek lagi. Kata pemilik warung makan yang bernama Busum. Kenapa, Bu? Ara mengusap peluh di dahinya. Karena Mbak Ara perempuan nggak bener. Nggak bener gimana, Bu? Mbak Ara kalau malam hari jadi kupu-kupu malam. Ada yang lihat Mbak Ara sering pulang malam. Papar Busum. Itu nggak benar, Bu. Sanggah Ara.
Saya nggak terima barang titipan dari perempuan yang menjual diri. Silakan pergi, Mbak. Siapa yang tega menyebar gosip tidak benar? Di warung satunya, Ara juga mendapatkan penolakan. Perempuan itu pulang dengan wajah lesu. Pekerjaan apa yang harus dilakukan? Kok dibawa pulang lagi payaknya, Ara? Tanya Bunima yang tinggal tepat di samping kamar kos Ara. Ara kemudian menceritakan apa yang terjadi mengenai gosip bahwa dirinya perempuan panggilan. Aku sudah dengar seminggu yang lalu. Tapi nggak percaya. Lah Wong, tiap hari kamu di rumah terus. Ucap Bunima. Ketika melepas kain gendongan, lalu mendudukan Zora di atas tikar, Ara merasakan tubuh putrinya hangat. Ibu mau peyeknya? Ambil saja, Bu. Mending dijual di tempat yang jauh dari sini, Ara. Yang gak kenal sama kamu. Saran Bunima. 2 hari demam Zora tidak turun walaupun sudah diberikan obat penurun panas. Pukul 8 malam, ditemani Bunima Ara membawa putrinya ke UGD rumah sakit. Dokter menyarankan rawat inap karena selain suhu panas tinggi, Zora juga muntah. Membutuhkan pemeriksaan yang lebih intens. Saat mendaftar untuk proses rawat inap, petugas loket pendaftaran mengatakan BPJS milik Zora tidak bisa digunakan karena menunggak setahun. Ara terkejut, mengira Bayu masih membayar iuran asuransi tersebut. Terpaksa Ara mendaftar sebagai pasien umum. Memilih kelas 3. Ara yang sedikit panik, gugup, dan lelah duduk di samping ranjang. Bunima mencoba menghibur Ara. 1 jam kemudian, Zora dipindahkan ke kamar rawat inap. Bunima, aku harus ke rumah suamiku, calon mantan suami lebih tepatnya. Aku harus memberitahu anaknya sakit. Bisa. Pergilah, Ara. Aku nggak akan lama, Bu. Ara sudah mencoba menghubungi Bayu, tetapi lelaki itu tidak mengangkat telepon darinya. Juga mengabaikan pesan. Ara tahu Bayu tinggal di rumah ibunya. Dengan menggunakan ojek online, Ara sampai di depan rumah Lastri setelah menempuh perjalanan 20 menit. Cuaca sepertinya tidak mendukung Ara, hujan tumpah ruah di bumi. Ara berlari melewati halaman, dia mengelap rambut dan wajahnya yang sedikit terkena air hujan. Lalu menekan bel beberapa kali. Ngapain tengah malam ke sini? Gerutu Dewi. Mas Bayu mana, Dewi? Zora dirawat di rumah sakit. Ara memandang adik iparnya penuh harap. Belum pulang. Sedang bersama calon istrinya. Alamat rumah calon istrinya di mana? Aku nggak tahu, Mbak. Di kamar apa Zora dirawat? Dahlia, Dewi. Rumah sakit Mutiara Harapan. Aku coba beritahu, Mas. Lastri muncul di belakang Dewi. Ada apa ribut-ribut? Bu, Zora dirawat di rumah sakit. Butuh biaya. Aku ingin bertemu Mas Bayu. Jelas Ara tidak sabaran. Tunggu di situ. Perintah Lastri. Tidak lama berselang dia keluar dari kamarnya. Perempuan tua itu berdiri di teras, menghamburkan uang yang lantas terjatuh di rumput basah. Ambil uang itu pakai mulutmu. Kamu minta uang untuk Zora, kan? Kedua tangan Ara terkepal kuat. Napasnya memburu karena ledakan amarah. Zora cucumu, Bu Lastri yang terhormat. Teriak Ara. Bukan, aku tidak menganggap Zora sebagai cucuku. Dewi, ayo masuk. Lastri menarik lengan Dewi, pintu dibanting dengan kasar. Ara memandang uang yang tercecer di rumput basah. Dia berdiri cukup lama, sebelum akhirnya meninggalkan teras rumah Lastri. Ara tidak mengambil uang tersebut. Ara tidak langsung ke kamar rawat inap. Dia membeli 4 roti isi pisang dan teh panas di warung yang buka 24 jam yang berada di seberang rumah sakit. Lalu, dengan langkah gontai Ara menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Pikirannya terbelah, hatinya tersayat nyeri. Dia juga menyesali diri, membawa Zora keliling menjajakan dagangannya. Sampai di kamar rawat yang dihuni 4 pasien lain. Ara menatap Zora yang tidur, tangan kecilnya terpasang infus. Bunima, maaf, aku agak lama. Ucap Ara setengah berbisik karena tidak ingin mengganggu pasien lain.
Bagaimana? Tanya Bu Nima. Aku nggak ketemu Mas Bayu. Ponselnya pun nggak aktif. Ara menahan tangisnya. Kalau berkenan, izinkan saya membantu. Ara menoleh. Seorang perempuan paruh baya yang masih sangat cantik berdiri di ujung ranjang. Tadi aku cerita sama Bu Otiza kalau kamu kesulitan mencari biaya rumah sakit. Jelas Bu Nima. Ayahnya Zora sulit dihubungi juga. Maaf, ya Ara, aku lancang. Perempuan bernama Otiza itu menaruh amplop di atas ranjang. Pakai saja dulu. Cucuku juga sakit. Dirawat di kamar sebelah. Aku tahu bagaimana rasanya berada di posisimu. Karena dulu aku pernah mengalaminya. Ara bimbang menerima bantuan dari orang asing. Akan saya simpan. Siapa tahu ayahnya Zora akan datang sebelum Zora pulang dari rumah sakit. Ujarnya. Kedua mata coklat Ara memandang amplop berisi uang. Beralih pada Otiza, wajah perempuan itu begitu teduh. Semoga saja Otiza memang malaikat penolong. Bab 6, tak berdaya. Mas Bayu, Zora dirawat di rumah sakit. Butuh biaya. Gisel menghapus pesan tersebut. Perempuan itu mencium telinga Bayu, lidahnya bergerak sensual. Membuat Bayu terbangun. Jam berapa ini? Bayu meregangkan kedua tangannya. 6 pagi, sayang. Bisik Gisel. Bayu mendorong tubuh Gisel. Dia harus segera mandi dan sarapan. Kenapa buru-buru, B? Aku ingin lagi. Rajuk Gisel yang langsung duduk di atas tubuh Bayu. Aku harus ngantor. 10 menit saja. Tidak akan membuatmu terlambat. Gisel mengedipkan mata kanannya. Gisel, aku tidak bisa. Kalau libur, tidak masalah kamu mau nambah 2 kali. Tolak Bayu, dia harus menghemat Gi karena seharian akan bekerja. Gisel memberengut. Dia turun dari pembaringan, mengenakan kimono baju tidur. Dia menyiapkan sarapan untuk Bayu. Banyak lelaki yang antre ingin bersama Gisel, tetapi dia memilih Bayu lelaki yang sudah beristri. Lebih menantang. Bayu juga ganteng, mampu memuaskan kebutuhan batin Gisel. Dibesarkan di keluarga kaya raya, membentuk sosok Gisel yang egois. Karena kedua orang tuanya terlalu memanjakan perempuan itu. Setelah menikah, aku pastikan karirmu melejit. Karena papa juga menyukaimu. Kata Gisel menaruh secangkir kopi hitam di meja. Untuk memuluskan jalanmu, kamu harus bisa mengambil hati Rendra. Rendra siapa? Demi Tuhan, kamu tidak tahu pemilik perusahaan Ardawangsa. Gisel mendesis jengkel. Oh, maaf, aku lupa namanya. Karena belum pernah bertemu langsung dengan pimpinan. Sahut Bayu duduk di kursi meja makan. Sarapan di apartemen mewah, ditemani perempuan cantik nan seksi, bergelimang uang adalah impian Bayu. Pagi itu, dia merasa mimpinya sudah terwujud. Aku pikir ayahmu yang punya perusahaan. Bayu meraih cangkir kopi. 2 sepupuku yang memegang kendali, aku tidak begitu peduli. Karena mereka selalu melimpahi kami dengan uang dan fasilitas. Imbuh Gisel duduk di kursi lain, dia makan salad sayur. Kamu kenyang hanya sarapan sayur? Tanya Bayu. Demi tubuh yang sehat dan indah. Begitu banyak perbedaan antara Bayu dan Gisel. Tetapi Bayu tidak keberatan jika dia harus ikut sarapan salad sayur. Walaupun perutnya menginginkan nasi uduk. Pak Rendra, Pak Bayu sudah ada di sini. Sekretaris Rendra bernama Cynthia berdiri di dekat pintu. Suruh dia masuk. Perintah Rendra tanpa mengangkat wajahnya dari berkas. Rendra tidak berminat bertemu Bayu. Tetapi dia berubah pikiran. Selamat siang, Pak Rendra. Sudah berapa lama berhubungan dengan Gisel? Rendra memainkan pulpen di jarinya, berputar bagai baling-baling. Sekitar 2 bulan lebih, Pak. Istrimu? Kami sedang menjalani proses perceraian. Rendra menegakkan punggung, kedua telapak tangannya bertemu di tengah.
Pandangannya menusuk. Apa benar istrimu selingkuh dan menjual diri? Apa kau tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dia berbuat demikian? Saya selalu mencukupi istri saya, Pak. Tidak kekurangan apapun. Ara mengenakan pakaian tidak layak karena ingin menuduh saya sebagai suami yang tidak baik. Anak yang dilahirkan pun bukan darah daging saya. Jelas Bayu, dengan mimik muka dibuat memelas. Bayu. Ya, Pak. Kalau kamu berpikiran bisa naik jabatan dengan menikahi Gisel, kamu salah. Kamu mungkin bisa menikmati sedikit uangku, tetapi tidak mudah masuk ke dalam keluargaku. Tanda serendra, bibirnya tersenyum miring. Hanya itu yang ingin aku katakan. Silakan keluar. Iya, Pak. Saya mengerti. Bayu keluar ruangan. Rendra melihat ambisi di balik wajah ramah Bayu. Rendra tidak menyukai lelaki pilihan Gisel. Zora didiagnosis demam berdarah. Ara yang tidak punya keluarga hanya bisa mengandalkan bantuan tetangganya, Bu Nima. Ara mencoba menghubungi Bayu, tetapi selalu diabaikan. Saat mendatangi kantor Bayu, Ara dihadang oleh satpam dan tidak diperkenankan masuk. Saya istrinya, Pak. Putrinya sekarang dirawat di rumah sakit. Saya tidak akan membuat onar. Ucap Ara mengiba. Tidak bisa. Perintah dari Bu Gisel, Anda tidak diperbolehkan masuk. Silakan pergi. Kalau begitu, sampaikan pada Pak Bayu. Zora putrinya sakit. Terima kasih. Ara meninggalkan pintu lobi gedung perusahaan. Benar-benar keterlaluan. Rasanya Ara ingin berteriak. Dia berjalan menuju halte bus terdekat. Ara duduk di kursi bagian belakang. Perempuan itu makan lahap arem dan 1 telur rebus. Setiap pagi, Bu Nima akan datang membawakan makanan. Kebaikan perempuan tua itu akan diingat Ara. Selesai makan, Ara mengintip amplop coklat berisi uang yang dipinjamkan Bu Otisa. Terpaksa dia akan menggunakan uang tersebut. Karena kemungkinan, besok Zora sudah diizinkan pulang. Ara harus membayar biaya rumah sakit selama seminggu. Bagaimana Ara? Tanya Bu Nima. Tidak berhasil ketemu, Bu. Petugas keamanan sudah diperintahkan supaya menghalangi aku. Ara mengembuskan napas berat. Kalau begitu pakai dulu uang dari Bu Otiza. Kamu bisa mengangsur setiap bulan. Ini kartu nama beliau. Bu Nima memberikan kartu nama. Ara kemudian keluar rawat inap. Dia berdiri di koridor sakit seraya menelepon Otiza. Halo, Bu Otiza. Saya Aranina. Halo, Ara. Ada apa? Saya meminta keringanan. Mengembalikan uang ibu secara mengangsur setiap bulan. Oh, itu jangan kamu pikirkan. Pakai saja. Aku banyak pekerjaan. Sudah dulu ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ara bisa bernapas lega. Dia akan bekerja sekuat tenaga untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Ketika akan kembali melangkah masuk ke kamar rawat, Ara melihat di seberang taman 2 orang lelaki yang sepertinya tidak asing. Lelaki yang berdiri kalau tidak salah tunangannya Dewi bernama Danu. Sedangkan yang duduk di kursi taman sedang bicara di ponsel. Danu tampak sangat sopan terhadap lelaki yang duduk itu. Danu membawa tas di tangan kiri, tangan kanan memegang gelas sekali pakai. Kenapa Danu tidak ikut duduk saja? Ara, Zora bangun. Tegur Bu Nima. Iya, Bu Nima. 1 minggu kemudian. Ara terbangun karena ketukan pintu yang sangat keras pada tengah malam. Ara tidak segera membuka pintu karena ketakutan. Ara, buka pintunya. Jangan mengganggu ketenangan tetangga lain. Ada tamu kok dibiarkan saja? Itu suara Bu Tatik, tetangga depan kamar kos. Tangan Ara meraih kardigan, mengenakan dengan cepat. Siapa yang datang bertamu pada tengah malam? Di luar kamar, ada 3 lelaki bertubuh besar. Menyeringai pada Ara. Ada apa, Pak? Tanya Ara. Mereka tidak menjawab. Yang 2 orang menarik dan membekap tubuh Ara. Sedangkan lelaki yang satunya menggendong bayi Zora. Ara meronta-ronta sekuat tenaga.
Mata perempuan itu tampak sangat ketakutan. Kaki dan tangannya diikat. Mulutnya diplester. Mobil van hitam membawa Ara ke rumah besar dengan pagar tinggi. Perempuan itu dibawa ke ruangan yang cukup mewah. Buka plester mulutnya. Perintah seorang perempuan yang berdiri di sudut ruangan, berdiri membelakangi Ara. Baik, Nyonya. Mana anakku? Teriak Ara. Zoro baik-baik saja, Ara. Perempuan itu membalikkan tubuhnya, membuat Ara terperangah. Kau akan bekerja untukku, Ara. Sampai utang-utangmu lunas. Bu Otiza? Sebenarnya kamu sudah tidak muda lagi. Tetapi kecantikanmu tidak tertandingi. Ucap Otiza. Bukankah kita sudah sepakat tentang utang? Itu membutuhkan waktu lama, Ara. Keuntungan bunganya juga sedikit. Kamu akan bekerja untukku. Otiza menyalakan rokok. Kerja apa? Kupu-kupu malam, Ara. Indah kan? Otiza menyembur asap rokok. Aku tidak mau. Jerit Ara. Menurut atau anakmu akan mati. Ancam Otiza. Perempuan itu kemudian menyuruh para bodyguard keluar. Lalu Otiza memerintah salah satu pegawainya Sera supaya melucuti pakaian Ara. Ara hanya bisa menangis ketika satu persatu pakaiannya dilucuti secara paksa. Dia kemudian disuruh berdiri di tengah ruangan tanpa sehelai benang. Harga dirinya berserakan. Tubuhnya indah, Nyonya. Putih bersih. Sarah menarik lengan Ara yang menutupi kedua dada. Payudaranya sempurna. Bulat penuh dan masih kencang. Dia bisa menjadi komoditi kekas VIP, Nyonya. Otiza memperhatikan tubuh Ara. Senyum lebar terulas. Dia meraih pakaian bersih di meja. Memberikan pada Ara. Dewi tidak bohong mengenai keindahan di balik wajah kusut dan pakaian lusuh. Kata Sarah. Ara yang sedang mengenakan pakaian terkejut mendengar nama Dewi. Bu Otiza, tolong lepaskan aku. Aku mohon. Ucap Ara. Tidak bisa. Kamu berutang 100 juta, Ara. Cara mengembalikan adalah dengan cara melayani laki-laki. Otiza melesakkan putung rokok di asbak. 100 juta. Aku hanya berutang 10 juta. Ara menarik kerah jubah tidur yang dikenakan Otiza. Aku lepaskan, tetapi anakmu tidak akan kembali. Ucap Otiza. Aku tidak main-main, Ara. Perlahan, Ara melepaskan cengkeraman. Dia marah, dia terbakar hebat. Dewi telah membuat jebakan untuk dirinya. Apa yang bisa Ara lakukan kecuali menyerah? Dia rela tercabik demi Zora. Bab 7, Karamel. Di mana putriku? Tanya Ara yang berjalan di belakang Sarah. Dia aman selama kamu menurut. Sarah membuka pintu kamar lebar-lebar. Kamu boleh bertemu dengan Zora 3 hari lagi. Imbuh Sarah. Ara yang berdiri di ambang pintu kamar memperhatikan kamar yang cukup luas. Kamar mandi berada di dalam. Mandilah. Perintah Sarah, dia lantas menunjuk lemari. Nyonya Otiza sudah menyiapkan pakaian untukmu. Lengkap. Mulai besok kamu akan melayani tamu di klub khusus. Sarah keluar kamar, mengunci pintu dari luar. Tidak ada yang bisa dilakukan Ara. Perempuan itu terduduk di sisi tempat tidur. Air mata mulai menetes. Sekuat tenaga dia berusaha tegar, tetapi tidak bisa. Hatinya seolah remuk redam dan tidak bisa pulih kembali. Berharap tidak ada hari esok. Berharap waktu bisa berhenti. Supaya tidak melewati malam jahanam. Apa itu, Dewi? Lastri mengamati cincin cantik berhias batu merah di jari manis Dewi. Dari Danu? Bukan. Hadiah dari Madam Otiza. Karena dia menyukai Ara. Jelas Dewi tersenyum puas. Katanya Ara mempunyai daya jual tinggi. Putri ibu ini memang hebat. Puji Lastri.
Kita akhirnya bisa menyingkirkan Ara? Kedua perempuan itu tertawa. Dewi mendapatkan ide menjebak Ara karena bertemu dengan teman semasa SMP yang bekerja sebagai kupu-kupu malam di klub elite. Klub yang menyediakan penghangat dari berbagai macam profesi. Dari perempuan kantoran, artis, model, mahasiswi yang mencari pundi-pundi uang dari lelaki kesepian. Semula Otiza tidak mau. Untuk apa mengambil perempuan yang 27 tahun? Otiza lebih suka yang masih segar. Pendiriannya berubah melihat Ara secara langsung. Di balik kemeja pudar dan rok panjang, Ara mempunyai tubuh yang indah. Ara hanya tidak terawat dan tanpa riasan. Mas Bayu terselamatkan, Bu. Nama baiknya tetap terjaga di keluarga Ardawangsa, kata Dewi. Bagaimana dengan Danu? Ibu ingin mampir ke rumah Danu lagi, ujar Lastri. Danu sedang ke Surabaya selama seminggu. Urusan pekerjaan, Bu. Jerat dia, Dewi. Jerat ke atas tempat tidur, supaya dia segera menikahimu. Lastri memberikan saran gila pada putrinya sendiri. Danu orangnya lempeng, Bu. Jangan khawatir, dia akan segera menikah denganku. Apa kau sudah menyiapkan perempuan untukku? Tanya Rendra pada asisten pribadi sekaligus bodyguard-nya bernama Niko. Rendra sosok lelaki yang rumit. Dia terkesan ramah dan baik hati, itu hanya kamuflase. Rendra cukup kejam dan tidak berperasaan. Namun, hatinya hancur karena mantan tunangan yang kepergok berselingkuh. Tidak ada yang bisa mengobati kegetiran Rendra akibat patah hati mendalam. Malea belum tergantikan, cinta dari masa abu-abu yang kini sudah menikah dan mempunyai anak. Niko meletakkan tablet di meja. Saya sudah mencari sesuai yang Pak Rindra minta. Tinggi, berambut panjang, berkulit indah. Dan kesehatannya terjamin, katanya. Silakan digulir, Pak. Rendra menggulir layar tablet. Perempuan pertama seorang model, cantik karena berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Foto perempuan kedua berwajah oriental, seorang mahasiswi. Rendra tertegun pada slide foto keempat. Perempuan yang pernah bertemu dengannya. Jadi benar dia menjual diri, desis Rendra. Ada apa, Pak? Aku pilih dia, ucap Rendra. Aranina. Niko memastikan karena perempuan itu tidak ada kualifikasi yang menonjol. Niko tahu bosnya suka perempuan yang pintar. Bukan hanya pintar di tempat tidur saja. Apa aku perlu mengulanginya lagi? Rendra mulai marah. Baik, Pak. Niko keluar dari ruang kerja Rendra. Rendra penasaran dengan Ara. Bagaimana mungkin perempuan itu bisa masuk ke dunia hitam kelas atas? Hei, bos. Sapa Janendra, adiknya Rendra, yang usianya hanya selisih 1 tahun. Apa yang membawamu pulang, bro? Rendra menaikkan alisnya. Janendra lebih suka tinggal di rumah kecil bersama kanvas dan kuas. Janendra tidak mau berurusan dengan dunia usaha keluarga. Lelaki yang mempunyai kelainan jantung memilih jalan kehidupan sesuai keinginannya.